Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 236, Mempelajari berita penting. Nate menatap tatapan mata Jordan yang tampak lembut namun galak dan berkata dengan takut, tidak, kami hanya menonton film bersama, dan kami berteman baik. Aku benar-benar tidak punya pikiran lain tentangnya. Jordan jelas tidak akan percaya padanya meskipun dia berpura-pura menjadi pria baik sekarang. Karena Nate sangat pendek, Jordan melingkarkan lengannya di bahunya dan terus berjalan menuju peralatan latihan kekuatan. Oh, kamu baru saja menonton film bersamanya, ya? Film apa itu? Nate tidak tahu apa yang ingin dilakukan Jordan, jadi dia hanya berjalan di sampingnya dan menjawab, ya Tuhan, Godzilla. Jordan terus bertanya, berapa lama filmnya? Nate menjawab dengan gugup, 2 jam. Keduanya secara bertahap mencapai area peralatan latihan kekuatan dan berhenti. Kemudian, Jordan mengambil dumbbell seberat 10 kg dari rak beban di area peralatan dan menyerahkannya kepada Nate. Angkat dumbbell ini selama 2 jam. Apa? 2 jam? Nate bingung. Jordan berkata dengan serius, jika kamu berhenti, aku akan mengirimmu untuk menemani sahabatmu. Jordan tahu bahwa Nate secara munafik telah menipu Emily agar mau memegang tangannya. Dalam hal itu, Jordan akan membalas dendam pada tangannya dan tidak menyentuh bagian tubuh lainnya. Pak, tidak ada gunanya memanggilku seperti itu. Cepat angkat, atau aku akan melemparmu keluar. Baiklah, aku akan melakukannya. Nate mengangkat barbel itu perlahan-lahan sebelum menurunkannya perlahan pula. Lebih cepat. Jordan mulai melatihnya sebagai pelatih pribadi. Nate mulai mempercepat langkahnya, tetapi ia segera merasa lelah sehingga ia tidak dapat mengangkat lengannya lagi. Akan tetapi, ia tidak berani meletakkan barbel tersebut karena takut jika ia melakukannya, Jordan akan melemparkannya ke tempat Kane berada dan membiarkannya tenggelam dalam ludah. Namun, Nate tidak dapat bertahan lebih lama setelah 10 menit dan menjatuhkan barbelnya ke tanah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Jordan segera menangkapnya dan berupaya membawanya ke seberang. Nate langsung menangis. Jordan, tolong jangan lakukan itu, maafkan aku. Aku seharusnya tidak memprovokasi Emily. Itu semua karena si bajingan Kane Gael. Dia tidak bisa memenangkan hatinya, jadi dia membuatku melakukannya. Aku tidak bersalah. Jordan mendengus dingin dan memaki, sekarang kau menyalahkan saudaramu. Kenapa kau meminta Chai Den Husli untuk mendekatinya padahal kau sendiri gagal melakukannya? Kalian semua orang tidak berguna. Semakin Jordan memikirkannya, semakin marah dia, dan dia menendang Nate dengan keras. Nate hampir tidak bisa bernapas dan terus batuk tanpa henti. Aku minta maaf. Tak lama kemudian, 100 orang itu berhenti meludah, dan Pablo berjalan mendekat untuk melapor kepada Jordan. Kau ingin aku menangkap bajingan itu? Tanya Pablo. Jordan menatap Kane dari jauh, wajah dan tubuhnya dipenuhi ludah. Dia tampak sangat menjijikkan. Bawa dia ke dalam untuk mandi, lalu seret dia keluar, perintah Jordan. Ya. Bawahan Pablo membawa Kane mandi, dan ketika dia keluar dalam keadaan segar dan bersih, dia berlutut di depan Jordan bersama Nate. Maaf, Tuan Jordan, kami tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong ampuni kami. Saya salah, Tuan Jordan. Anda murah hati dan murah hati. Tolong jangan merendahkan diri seperti kami. Dua keturunan orang kaya raya dari New York City itu sudah ketakutan setelah disiksa oleh Jordan. Karena Jordan bukan tipe orang yang akan menyudutkan orang lain, dia bertanya kepada mereka berdua, apakah kalian akan memainkan permainan membosankan ini di mana kalian akan mengirim salah satu dari kalian untuk menggantikan orang yang gagal mendapatkan gadis itu? Kane buru-buru berkata, kita tidak akan berani melakukannya lagi. Aku tidak akan berani merayu seorang gadis lagi seumur hidupku. Nate juga berkata, sebenarnya, sejak saya dipukuli karena mendekati seorang gadis, saya sudah lama ingin berhenti memainkan permainan ini. Kami akan membubarkan grup kami dan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Jordan masih ragu setelah mendengar kata-katanya. Kamu dipukul setelah mendekati seorang gadis. Apakah gadis itu Emily? Siapa yang memukulmu? Nate buru-buru menggelengkan kepalanya dan menjawab, bukan, dia pemilik kafe yang sangat cantik. Meskipun dia sudah menjadi ibu satu anak, dia membuatku tercengang saat pertama kali melihatnya. Namun, ketika aku mencoba mengejarnya, entah bagaimana aku malah dipukuli hingga babak belur. Kane juga dipukuli oleh ayahnya. Jordan tiba-tiba menjadi serius. Apakah pemilik kafe itu memiliki seorang putri, wanita yang sebelumnya saya kira sebagai kekasih Jamie? Ia tiba-tiba teringat bahwa Arnold diam-diam telah mengambil foto loker pribadi milik Chaiden dan yang lainnya. Pada foto wanita itu, Kane memberi keterangan, latar belakang yang kuat, jangan memprovokasi. Jordan sangat penasaran dengan kekasih saudaranya, jadi dia bertanya kepada Kane, ayahmu memukulmu.
Kenapa? Kane mengangguk. Setelah Nate gagal, aku juga berencana untuk mengejar pemilik kafe itu, tetapi aku ingin mengetahui latar belakangnya sebelum melakukannya. Karena itu, aku meminta ayahku untuk membantuku menyelidikinya. Siapa tahu, ayah menamparku setelah menyelidiki dan memperingatkanku agar tidak mempermainkannya. Dia bilang aku boleh mempermainkan wanita manapun yang kuinginkan kecuali dia. Selama aku melakukan itu, keluargaku akan tamat. Jordan sedikit terkejut. Kane adalah keturunan kaya dari keluarga pemilik bank. Menurut apa yang dikatakan Kane, status wanita ini mungkin lebih unggul darinya. Benar, dia adalah istri seorang kaya. Jordan bertanya, seperti apa sebenarnya latar belakang wanita itu? Kane berkata, saya menanyakan pertanyaan yang sama kepada ayah saya, tetapi dia meminta saya untuk menuruti saja perintahnya dan tidak menyentuhnya. Kemudian, dia mau memberitahu saya, hanya setelah saya terus-menerus mendesaknya. Wanita ini berasal dari DC, dan dia memiliki latar belakang keluarga yang sangat kuat. Tidak sesederhana keluarga kaya lainnya. Jordan mengangguk. Memang ada banyak kekuatan tersembunyi dan orang-orang kuat di tempat seperti New York City dan DC. Bahkan di Orlando, ada seseorang seperti Jordan, keturunan keluarga misterius namun sangat berkuasa, yang tinggal di sana selama 3 tahun. Tidaklah aneh jika seorang pemilik kafe benar-benar berasal dari keluarga terkemuka di DC. Memikirkan hal itu, Jordan menjadi semakin tertarik pada wanita itu. Mengapa Jamie meninggalkan kuncinya di sini? Apakah dia benar-benar berencana untuk mengenalkannya padaku karena dia pikir dia cantik, seperti yang dikatakan Audrey? Tapi Jamie pasti tahu latar belakangnya. Kalau aku benar-benar mengejarnya, bukankah aku akan dipukuli oleh suaminya, seperti keturunan idiot ini? Sambil memikirkannya, Jordan menoleh untuk melihat mereka berdua lalu bertanya, apakah Chaiden Husli juga gagal merayunya? Di antara kelima keturunannya, Chaiden adalah yang terkaya, tertinggi, dan tertampan. Ia bahkan berhasil merebut hati Hailey, jadi secara umum, hanya sedikit wanita yang tidak bisa ia tangani. Kane berkata, Chaiden takut dan tidak berani mencoba peruntungannya dengan wanita itu. Setelah minum kopi di kafe wanita itu, dia kembali dan menyerah dengan mengakui kekalahannya. Sejak kelompok kami terbentuk, dialah satu-satunya wanita yang belum pernah kami raih kesuksesan. Dia benar-benar bukan wanita biasa. Asteris meludah. Jordan meludahi muka Kane lagi karena dia belum melakukannya padahal 100 orang itu sudah meludahinya tadi. Jordan berkata, apa maksudmu hanya satu? Kalian juga gagal mendapatkan Emily. Apa menurutmu bajingan Chaiden itu berhasil? Dia bisa melupakan rencana mendapatkan Emily selama sisa hidupnya. Ya, aku salah. Meskipun Kane telah diludahi, dia tidak merasakan sedikit pun rasa malu. Semuanya beres dengan sekali usapan. Tampaknya kuantitas benar-benar menyebabkan perubahan kualitatif. Setelah diludahi oleh begitu banyak orang, Kane tidak lagi terpengaruh oleh ludah. Pada saat ini, Nate tiba-tiba berkata, meskipun Chaiden mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan dan tidak berani mengejarnya, dia berhasil mengobrol baik dengan wanita itu di kafe dan bahkan memperoleh beberapa informasi yang sangat berguna. Apa maksudmu? Tanya Jordan. Nate dan Kane menjawab serempak, wanita itu tidak punya suami.